Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang IPS. Pagi ini, tema yang akan kita bahas dinamika penduduk Afrika. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu mendeskripsikan dinamika penduduk benua Afrika. Kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, penduduk di benua Afrika tahun 2005 sebesar 906 juta jiwa. Tahun 2015 sebesar 1.171 juta jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun, penduduk bertambah 265 juta jiwa. Besarnya angka pertambahan penduduk tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai 36 tiap 1.000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika mencapai 10 jiwa tiap 1.000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Adapun faktor yang menyebabkan Afrika memiliki angka kelahiran yang tinggi, 1. Penduduk Afrika berorientasi pada pertanian, sehingga memilih banyak anak agar dapat mengolah lahan pertanian. 2. Tingkat pendidikan perempuan yang sangat masih rendah. 3. Kurangnya fasilitas hiburan dan rekreasi. 4. Fasilitas kesehatan yang masih rendah. Sebaran penduduk benua Afrika. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi terdapat di 1. Bagian utara Afrika Utara, 2. Sebagian Afrika Barat, 3. Bagian timur Afrika Selatan, 4. Sepanjang Sungai Nil. Bisa kalian amati di dalam peta. Wilayah dengan kepadatan penduduk rendah terdapat di 1. Gunung Sahara, 2. Bagian tengah Afrika. Bisa kalian amati di dalam peta lokasinya. Berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI, tidak ada negara pun di Afrika yang memiliki kualitas penduduk yang sangat tinggi. Negara yang dengan kualitas penduduk tinggi terdapat di Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduk sedang, negara Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara yang kualitas penduduknya rendah adalah negara Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Sebagian besar penduduk Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama Negro Sudan. Ciri-cirinya kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. 2. Negro Bantu. Ciri-cirinya kulit lebih terang, bibir tebal, rambut keriting. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar. 1. Ras Negro. Ras Negro mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Bisa kalian amati di dalam peta yang Ibu kasih tanda panah warna biru. Ras Negro terdiri dari beberapa suku bangsa, yaitu suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. 2. Ras Kaukasoid keturunan Arab. Mendiami wilayah Afrika Utara di sepanjang pantai Laut Tengah. Terdiri atas 2 suku, yaitu suku Semit dan suku Hamid. 3. Ras Kaukasoid keturunan Eropa. Jumlahnya sedikit, tinggal di wilayah Afrika Selatan. 4. Suku pribumi, merupakan penduduk asli, banyak tinggal di pedalaman, terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Basman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Bisa kalian amati di dalam peta. Selanjutnya kita bahas agama di benua Afrika. Penduduk Afrika menganut beragam agama. Ada agama Islam, terdapat di Afrika Barat, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Kristen di Afrika Selatan, animisme di Afrika Tengah, dan Afrika Timur. Anak-anak, budaya di benua Afrika dapat dilihat dalam wujud seni,
yaitu berupa ukiran kayu, kerajinan kulit, dan musik. Selanjutnya kita bahas bahasa. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Bahasa utama yang digunakan yaitu bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Bahasa di benua Afrika terdiri dari 1. Afro-Asiatika, yaitu di Afrika Utara sebanyak 200 bahasa. 2. Nilo-Saharan, terdapat di Afrika Tengah dan Afrika Timur dengan jumlah 140 bahasa. 3. Kongo-Saharan, terdapat di Nigeria dan Kongo, ada 1.000 bahasa. 4. Khoisan, terdapat di Afrika Selatan dengan 30 bahasa. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya sampai saat ini sejumlah wilayah di Afrika masih bergejolak karena adanya konflik antar kelompok dan suku. Afrika juga masih menghadapi masalah kelaparan dan gizi buruk sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Kita patut bersyukur karena di Indonesia kondisinya jauh lebih baik, damai, dan aman. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan ingat stay at home. Bye-bye, ketemu lagi di ruang IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.